Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menurut saya pribadi begitu kan ya, langkah apa yang kemudian dilakukan seorang Prabowo nampaknya gerasa-gerusu untuk pemotongan anggaran ya atau efisiensi di situ ya. Harusnya yang dipangkas itu adalah kabinet dan anggaran IKN. Ya. Ini kan imbasnya nanti kepada meluas kepada para pegawai-pegawai yang terjadi selama ini. Coba kita bayangkan ya, ada salah satu curhatan dari Radio Republik Indonesia atau RRI. Kabarnya begitu kan melakukan pemutusan ya hubungan kerja yaitu PHK di situ terhadap ratusan pegawai akibat efisiensi yang kemudian dilakukan oleh Prabowo. Wow. Ngeri bos kalau sudah seperti itu. Ngeri sedap ini. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya pribadi, ya menurut hemat saya, setidaknya yang harus kita potong secara efisiensi di situ adalah masalah kabinet di kabinet, bro. Ya, di kabinet merah putih, di kementerian begitu kan. Bukan malah mengangkat menjadi staf sus sana sini. Ini kan gimana logikanya? Ngeri bos ya. Dari salah satu curhatan ini begitu dikabarkan melakukan hubungan putus kerja yaitu PHK terhadap ratusan pegawai. Langkah yang kemudian diambil dari bagian efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo. Nah, kalau menurut saya pribadi, efisiensi anggaran ini ya menurut saya begitu kan tidak perlu kita mem-PHK orang ya, semuanya demi efisiensi sana sini begitu. Saya kira curhatan-curhatan itu ya saya sedih begitu melihat dengan hal ini. Nampaknya ya sebenarnya untuk melakukan efisiensi itu bagus, tapi harus memerhatikan jangan sampai ya dikena PHK. Coba anggota DPR sekarang ini dengan tunjangan yang ada, apakah kena imbasnya akibat pemotongan efisiensi itu? Pertanyaannya begitu kan. Dan bahkan tidak hanya itu ya, kalau kita merujuk pada data-data yang ada begitu kan ya. Di kementerian saja kabarnya ini ada sekitar 17 sampai 16 kementerian lembaga ini batal selamat dari pemangkasan anggaran. Artinya kalau kita melihat dengan apa yang kemudian di kementerian-kementerian itu kok masih aman-aman aja. Ya IKN sudah dipangkas, ya kunker sana sini, kunjungan, studi banding, diskusi dan sebagainya itu sudah dipangkas begitu. Tapi ya kalau toh pada hakikatnya semuanya dipangkas, dan bahkan mem-PHK para pegawai-pegawai di situ, ini kan ngeri. Langkah yang kemudian diambil itu menurut saya pribadi kurang tepat, ya. Saya kira oke lah bagus ya Prabowo ini memotong anggaran sana sini yang tidak begitu produktif. Program anggaran misalnya yang kemudian konyol, ya bisa-bisa aja di situ. Coba kita bayangkan, anggaran terkena efisiensi, MK hanya bisa gaji pegawai sampai Mei. Apakah setelah itu bubar semua? Ngeri pada akhirnya, PHK massal pada akhirnya, ya.
Jadi artinya apa? Artinya dengan beberapa curhatan-curhatan tadi begitu kan. Ngeri-ngeri sedap bos ya, curhatan-curhatan itu. Padahal Mbak ini kabarnya sudah bekerja 11 tahun ya di RRI dari apa namanya Radio Republik Indonesia ya. Bahkan ya ini kabar apa namanya, apa yang saya lihat begitu dalam video itu ya, kabar PHK massal ini juga dibenarkan oleh salah satu RRI ya, Pro 2 Ternate ya, melalui akun TikToknya yakni Ainiza. Dalam video yang diunggah itu mengungkapkan rasa kecewanya setelah diberhentikan dari pekerjaannya. Bahkan ia mengaku ya bekerja di RRI itu selama 11 tahun. Dan putusan PHK ini menjadi pukulan besar baginya. Dia juga menyayangkan ya efisiensi anggaran yang berujung pada hilangnya mata pencaharian banyak orang di situ. Ngeri bos, siapa yang tidak merasakan kesedihan kalau sudah seperti itu. Ya, kalau hanya ujung-ujungnya efisiensi tapi pada hakikatnya tidak ya tepat sasaran ya gimana begitu. Ini kan sebuah ambisi dari seorang Prabowo untuk menjalankan program program gratis kan, sebenarnya program makan siang bergizi begitu kan. Coba gini ini, Dear Pak Prabowo, mohon dipikirkan ulang kebijakan ini. Oh iya Pak, efisiensi anggaran itu salah satunya bisa dilakukan dengan merampingkan kabinet Bapak yang sangat gemuk. Kurangi jabatan-jabatan yang tidak perlu, termasuk utusan ini utusan, ya, stafsus ini stafsus itu, ya. Stafsus ini, stafsus itu, ya, yang useless, ya, yang malah menambah beban negara. Saya doakan langsung di Masjidil Haram. Semoga Allah selalu memberikan. Ini dari Helmi Firdaus. Ngeri bos. Makanya saya melihat dari beberapa kementerian begitu kan ya. Ada 17 kalau nggak salah, ada 17 kementerian yang masih aman ya untuk tidak dilakukan efisiensi. Lantas bagaimana dengan yang lain? Apakah tunjangan DPR? Apakah gaji DPR? Apakah anggaran DPR? Apakah juga terkena imbasnya? Itu yang mesti dipertanyakan bos ya. Jangan lalu kemudian mengangkat stafsus ini, stafsus itu begitu kan. Satu kementerian stafsusnya ngeri pada akhirnya. Coba kurangi salah. Kalau bisa ada 17 kementerian. Ya tidak usah wakil-wakilan begitu kan ya. Cukup eselon 1 begitu kan, eselon 2 dan sebagainya. Ini kan pada akhirnya orang akan membantah habis-habisan soal itu. Jadi saya kira program ini ya, apa yang kemudian dilakukan oleh Prabowo ini terlalu gerasa-gerusu ya, pemotongan ya anggaran itu. Terlalu gerasa-gerusu melihat bahwa wah ini gede uangnya harus dianggarkan, alokasinya ke yang lain. Coba kita lihat saja kalau masih mem-PHK pegawainya, buat apa juga begitu memotongkan anggaran seperti itu. Sedangkan menteri-menterinya, wakil menterinya, stafsusnya enak di situ bos. Kenapa? Ya cukup dari anggaran lah. Ya, jangan-jangan di sekeliling orang-orang Prabowo begitu, jangan-jangan ya tertawa dan aman-aman aja begitu kan ya. Seharusnya bagi kami adalah ya pemangkasan di situ adalah di kabinet ya. Kalau bisa jadi 17 kementerian, nggak usah bagi-bagi jabatan sana sini. Saya yakin bisa. Ya Cina bisa, Amerika bisa kok begitu kan. Kok bisa-bisanya Indonesia dianggap negara maju, tapi pada kenyataannya masih ngangkat stafsus ini, stafsus itu begitu kan ya. Utusan ini, utusan itu. Ngeri bos pada akhirnya. Ngeri pada akhirnya kan ya. Coba kita baca ini ya. RRI kena imbas PHK massal terjadi ya, penyiar curhat di pilu TikTok. Ini banyak sekali pro dan kontra. Kok masih ngangkat ya Deddy Corbuzier jadi stafsus? Ini gimana? Katanya efisiensi anggaran. Justru ini menambah anggaran, menambah beban justru begitu. Kenapa? Ya kita lihat saja begitu kan ya, menambah stafsus itu kan juga digaji oleh rakyat bos ya. Benar APBN dilegislasi yang melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025. Impres tidak bisa berubah dengan Undang-Undang APBN. Itu amanah ya. Di negara salah urus ya. Jika mau alter Undang-Undang APBN, bikin undang-undang ya kedaruratan seperti COVID kemarin. Betul, kalau tidak bisa lebih bisa mengundurkan diri ya bersama Fufu Fafa. Ya pada akhirnya kena imbasnya begitu kan ya. Dan bahkan ini salah satunya ini
anggaran terkena efisiensi, MK bisa gaji pegawai bulan Mei. Ya, jangan-jangan ini juga menjadi mundur begitu kan? Mundur. Jadi saya kira Prabowo itu ya tidak harus mengurusi pada efisiensi itu begitu kan. Yang seharusnya diurusi itu adalah bagaimana masalah penanganan korupsi ya, masalah tambang ilegal. Itu yang seharusnya dirampas. Ya, orang-orang yang korupsi dimiskinkan di situ, Bos. Percuma anggaran ini dipotong, efisiensi ini dipotong, sana sini dipotong begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya ada PHK massal, tapi pada ujung-ujungnya banyak korupsi, tapi pada ujung-ujungnya ada tambang ilegal. Pada ujung-ujungnya yang di bawah bermain. Ini yang seharusnya Prabowo harus mewanti-wanti itu, ya. Buat apa begitu kan? Makan siang bergizi gratis, jor-joran sana sini begitu kan, seluruh masyarakat Indonesia. Tapi yang di bawahnya takut ada kong kali kong, takut yang dikorupsi dan sebagainya. Ini yang mesti diperhatikan. Ya, bukan hanya pinter memangkas efisiensi anggaran di situ, Bos, ya. Ngeri pada akhirnya, ngeri sedap ya. Sangat-sangat saya tidak tega begitu kan ya ketika ada orang yang kemudian curhat di situ begitu kan ya, hilang mata pencahariannya dan sebagainya. Ini RRI kena imbas PHK massal terjadi ya, bahkan penyiar curhat pilu di TikTok. Wah ya, saya kira ini sudah bekerja 11 tahun, pada hakikatnya kena imbas di situ ya. Ia mengaku telah bekerja ya selama 11 tahun ya di RRI. Bahkan ya, dan keputusan PHK ini menjadi pukulan besar baginya. Dia tidak bisa bekerja lagi begitu. Nah, setelah ini apakah Prabowo akan kita lihat begitu efisiensinya bagaimana? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.